Selamat malam sahabat GPIB, dimanapun juga Anda berada. Jumpa lagi dalam acara program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Aprianus Libat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta Pusat. Baik sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan beristirahat di malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan di malam ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami untuk menghayati, mendalami akan kekayaan firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam kitab Yunus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dalam dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa tersebut. Ternyata Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepadanya.
Justru Yunus melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang sebuah kapal. Namun oleh karena kehendak Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi maksud dan tujuan Allah untuk bangsa Niniwe, sehingga dimanapun Yunus berada, Yunus bersembunyi, Yunus melarikan diri, Tuhan mengetahui keberadaannya di dalam sebuah kapal yang ia tumpangi. Saudara-saudara sahabat GPIB, melalui proses yang panjang dan melelahkan, maka Yunus harus dibuang ke laut, dan dengan penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudara sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan, dan dalam doanya Yunus menyadari bahwa ia sedang berada di dunia orang mati. Ia tidak dapat melakukan apapun kecuali hanya bisa dapat berdoa. Di sini Yunus menyadari akan segala kesalahan yang ia lakukan, sehingga Tuhan melemparkan dia jauh ke tempat yang paling dalam, jauh ke dalam dasar bumi. Dalam kesesakan itu, Yunus tetap menyadari akan kelemahan dan keberdosaannya kepada Allah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Yunus pada saat itu, kecuali hanya ia bisa berdiam diri dalam kesesakan yang ia alami, dalam kesadaran dan keberdosaannya kepada Allah. Ia hanya bisa dapat memohon dan berteriak kepada Allah untuk menyelamatkan dia dari perut ikan. Dan hal yang terpenting yang ada dalam diri Yunus pada saat itu adalah bahwa apa yang disampaikan dalam doanya itu, Tuhan pasti mendengar. Saudara-saudara sahabat GPIB, di sini Yunus mempunyai sebuah keyakinan bahwa ketika ia menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, maka ketika Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka Allah dapat menjangkau di mana keberadaan Yunus berada. Maka Yunus juga memahami bahwa dalam doanya kepada Tuhan, sekalipun ia berada di dalam perut ikan, Tuhan pasti mendengar untuk setiap permohonan yang ia sampaikan. Oleh karena itu, dalam doanya itu atau dalam komunikasi Yunus selama dalam perut ikan itu, ia mengutarakan
sesuatu yang sangat penting, yaitu ketika ia menyampaikan, mengutarakan nazarnya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan akan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, ia akan pergi dan melaksanakan itu. Dan dengan doanya itu maka Tuhan, dan dengan nazarnya itu maka Tuhan pun menjawab dan memuntahkan Yunus dari dalam perut ikan. Dan itulah ungkapan syukur Yunus dalam doanya lewat pembacaan kita pada hari ini, yang tentunya hendak mengingatkan saudara dan saya. Mungkin kita pernah mengalami yang membuat kita merasa tidak berdaya lagi dalam menjalani kehidupan. Ketika kita menyadari seakan-akan kita tidak mempunyai harapan lagi dalam kehidupan ini. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita senantiasa memiliki satu pengharapan, bahwa ketika kita selalu tetap terus bersandar, bergantung, dan berharap pada kasih setia dan belas kasihan Tuhan, maka Ia pun akan datang menjawab dan menjumpai kita, sehingga kita mampu dan dapat keluar dari setiap masalah, pergumulan, dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita akan membaringkan tubuh kita di malam hari ini, biarlah firman Tuhan boleh kembali menguatkan kita dan menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan dan dijawab oleh Tuhan. Tinggal waktu dan hari Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Semoga kekuatan lewat Roh-Nya yang kudus kita dimampukan untuk melewati masa-masa sengsara ini bersama dengan Tuhan. Karena itu, naikkan selalu doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya, karena Dia adalah Allah yang tetap setia dan mengasihi kita hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali lagi diberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan membaringkan tubuh kami di saat ini. Dalam doa kami pada saat ini, kami memohon berkat dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan bangsa kami, negara yang kami cintai. Ya Bapa di surga, berikanlah hikmat, roh takut akan Tuhan, agar setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat RT RW sekalipun, biarlah mereka senantiasa diurapi oleh Roh Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Teristimewa bagi gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini melalui gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau menghadirkan kami, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan dimanapun juga kami boleh berada. Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap bentuk kegiatan dan pelayanan yang boleh kami jalani sampai hari ini. Dan terlebih khusus ketika kami sebagai gereja-Mu yang boleh bersyukur atas terselenggaranya PST dan konven beberapa waktu yang lalu. Semua terjadi oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Ya Bapa, terlebih kami juga mau menyerahkan pergumulan kehidupan yang kami alami, baik dalam rumah tangga kami maupun dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan pengharapan bahwa seberat apapun
Di dalam dunia apapun kami berada, kami tahu Tuhan, Engkau menjangkau kami, sehingga tidak ada satupun yang tidak dapat terjangkau oleh kuasa Tuhan, sehingga kami senantiasa tetap bersyukur bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, lindungi kami, selimuti kami sepanjang malam ini dalam istirahat yang akan kami lalui bersama-sama. Dan terlebih biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara kami semua, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Indah doa kami dan syukur hati kami kepadamu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Demikian program Night Call kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.